Salam JDIH. Sobat JDIH, KPU Provinsi Sumatera Barat baru saja mengeluarkan keputusan nomor 34 tahun 2020 tentang penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan ini, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Izwaryani. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Biasanya di KPU Sumbar, biar lebih akrab, kita sehari-harinya memanggil beliau Pak Adya. Jadi boleh kita panggil Pak Adya ya Pak? Boleh, silakan. Dan terkait tema kita hari ini Pak, sebenarnya apa urgensi dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ini terkait jumlah kursi dan jumlah suara sah? Ini jumlah kursi dan jumlah suara sah pada pemilu tahun 2019 ya? Iya betul. Jumlah kursi dan perolehan suara sah atau perolehan suara sah pada pemilu tahun 2019 kemarin. Jadi Bu Lydia, keputusan nomor 34 tahun 2020 ini tentang penetapan jumlah kursi dan atau jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 ini. Urgensinya itu bagi kita merujuk kepada PKPU nomor 3 tahun 2017, tepatnya di pasal 5 memerintahkan agar KPU provinsi dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur menetapkan perolehan jumlah kursi atau perolehan suara sah ini minimalnya untuk bisa mengajukan calon dalam pencalonan di pemilihan gubernur kita tahun 2020 ini. Jadi ini sudah kita tetapkan dan sudah diberlakukan. Oke, jadi itu dasarnya bagi partai politik dan gabungan partai politik untuk bisa mengajukan calon, bakal pasangan calon. Betul. Berapa sih Pak persentase jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar kali ini? Sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU yang tadi sudah kita sebutkan, undang-undang kita undang-undang nomor 1 tahun 2015 ya, yang mengundangkan Perpu Pilkada ini. Di sana aturannya untuk perolehan kursi ini diatur minimal 20% dari jumlah kursi DPRD, jadi 1/5. Oke. Jadi 1/5, karena jumlah kursi DPRD provinsi kita 65, maka 1/5-nya adalah 13 kursi. Jadi kita tetapkan 13 perolehan kursi minimal untuk partai politik yang bisa mencalonkan mengajukan calon atau bakal pasangan calon besok minimal 13 kursi, atau bergabung atau biasa kita dikenal publik itu berkoalisi. Jadi kalau kita mengenalnya gabungan partai politik, kalau publik kita mengenalnya koalisi gitu. Jadi koalisi atau gabungan partai ini minimal memperoleh memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat baru boleh mencalonkan. Nah, kalau kursi ini tidak tercapai, dirasa lebih menguntungkan dengan dari jalur perolehan suara, itu juga boleh. Kalau dari jalur perolehan suara, persentasenya sebesar 25% dari akumulasi perolehan suara sah seluruh suara sah DPRD provinsi untuk DPRD provinsi pada pemilu terakhir, yaitu pemilu 2019 kemarin. Jadi bisa salah satu dipakai gitu? Bisa salah satu. Hanya ketentuannya yang pertama tadi 25% dari suara sah, kemudian yang bisa menggunakan ketentuan suara sah ini hanya partai politik yang memiliki kursi di DPR. Jadi partai politik yang tidak memiliki kursi tidak boleh, tidak dapat menggunakan ketentuan suara sah ini. Meskipun dia cuma punya satu kursi gitu ya Pak? Iya, meskipun satu kursi sudah boleh. Sudah boleh dengan suara sah ini. Iya, betul.
Jadi kalau misalnya tadi kan minimal 13 kursi, kalau misalnya partai itu tidak memiliki sampai 13 kursi, baru dia berkoalisi tadi ya, Ya, bergabung dengan baru partai lain. berkoalisi. Sudah punya 13 kursi juga boleh berkoalisi. Oh gitu. Ini minimalnya. Oke. Maksimalnya nggak apa-apa, silakan. Maksimalnya tidak terbatas. Tidak dibatasi ya. Baik, tadi sudah persentase jumlah kursi, kemudian persentase jumlah suara sah. Nah, dari ketentuan yang sudah ada ini, kira-kira di Sumbar partai politik apa saja yang boleh atau dapat mengajukan bakal pasangan calon untuk Pilgub kali ini, Pak? Nah, yang boleh mengajukan atau boleh boleh mengajukan ya. Ya. Yang boleh mengajukan tadi sudah kita sebutkan minimal memiliki 13 kursi satu partai politik. Kalau dengan 13 kursi ini hanya yang memenuhi adalah Partai Gerindra saja untuk Provinsi Sumatera Barat. Kita ketahui Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh 14 kursi. Oke, Ya, sudah jadi memenuhi sudah minimal lebih ya. satu ya. Sementara partai DPRD yang lainnya 8 partai lagi itu tidak dapat mencalonkan mengajukan bakal pasangan calon secara sendiri-sendiri, mesti bergabung atau yang tadi kita sebutkan berkoalisi. Oke, ini pastinya akan menarik nantinya ya Pak ya. Insya Allah. Oke Pak, mungkin yang terakhir yang kita ingin tahu, bagaimana sih caranya partai politik itu dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 apabila tidak memenuhi jumlah kursi atau jumlah suara sah di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Apa saja ketentuannya tadi selain mungkin bergabung tadi? Oh iya, ini kayaknya Ibu Lydia berminat mencalon ini. Kalau nggak dapat kendaraan partai politik gimana caranya? Kalau selain dari jalur partai politik, kita juga undang-undang juga mengamanahkan untuk membuka jalur perseorangan. Oke. Kalau jalur perseorangan ini cuman waktunya kan sudah lewat untuk mengajukan syarat dukungan calon perseorangan. Oke, jadi untuk perseorangan udah selesai ya? Maksudnya untuk mengajukan dukungannya sudah selesai ya? Ya? Sudah close ya. Sudah close ya. Saya nggak jadi ini dong Pak. Periode depan insya Allah kita tunggu. Jadi berikutnya kita akan menunggu tahapan selanjutnya untuk calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya. Ya insya Allah. Dan kapan itu ininya Pak pendaftarannya? Insya Allah nanti akan kita buka pendaftarannya di tanggal 4 September sampai 6 September. Oke. Ya, tanggal 4 sampai 6 dan proses nanti verifikasi pemenuhan syaratnya akan kita tetapkan akhirnya nanti di tanggal 23 September. Oke. Dan pastinya publik sudah menanti-nanti ini siapa yang akan maju sebagai calon wakil gubernur, gubernur dan wakil gubernur. Bukan publik saya, kita juga termasuk yang menanti-nanti ini. Kita akan melayani berapa pasang calon nanti. Oke. Yang pasti staminanya harus tetap dijaga ya Pak ya. Siap Ibu Lydia. Dan selama melaksanakan tahapan ini KPU tetap menjalankan protokol kesehatan juga Pak? Sudah pasti karena ini memang amanat. Persyaratan ketika pemilihan serentak lanjutan ini akan dimulai. Jadi diwajibkan menjalankan protokol kesehatan COVID di setiap kegiatan KPU termasuk perkantoran. Oke, baik Pak Adia. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga ini bisa menambah wawasan Sobat JDIH semuanya dan juga masyarakat kita di Sumatera Barat. Terima kasih sama-sama Bu Lydia. Oke. Baiklah Sobat JDIH, jangan lupa kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang surat keputusan ini, Sobat JDIH bisa mengunjungi website JDIH KPU Sumbar dan tentunya juga bisa melihat di medsos JDIH dan juga media sosial KPU Sumbar lainnya. Oke, demikian wawancara kita kali ini dengan Bapak Izwaryani, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Salam JDIH. Salam JDIH. Negari kita buktikan di TPS Basah.